kita akan segera memulai Wajahnya. malam kesaksian online kita. Ya, sebelumnya saya uh, buka dalam doa terlebih dahulu ya, dokter ya. Ya, silakan Oke, Pak mari Hari. kita sama-sama berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau boleh mengizinkan kami untuk kami bertemu kembali, uh, untuk kami boleh mengikuti malam kesaksian online ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati topik pembicaraan kami pada malam hari ini, berkati Dokter Diana yang akan selaku narasumber, biarlah Dokter Diana boleh melalui kesaksiannya, melalui pengalamannya, boleh berbagi berkat. Kiranya Engkau memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, berkati koneksi yang ada, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan kami tak lupa juga berdoa buat para rekan-rekan pendengar yang senantiasa setia mengikuti uh, malam kesaksian online ini. Kiranya Engkau juga memberkati dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa kami alaskan dalam namamu kami berdoa. Amin. Iya, Dokter Diana. Ya, Iya, ini suara saya kalau Bun, terdengar jelas. oh jelas, 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 Dokter. Ini, Oke, wah, oke. wajahnya. Oh, belum, belum. Nanti akan muncul gitu ya. Oke, Ini Dokter. belum. Nah, Ini, ini kelihatan nih muncul oke. wajahnya. Oke, oke. Wah, Iya, Dokter Diana Susilo, eh apa itu SPKG. Nah, KG ini apa ya, Kak? Kok setahu saya kok eh, kilogram, bukan ya? kilogram. Oh, bukan ya. Bukan. Boleh dijelasin ini enggak? Kita kan orang awam nih ya. Iya, Boleh kasih. KG itu singkatan spesialis konservasi gigi, Kak. Oh, konservasi gigi. Iya, Nah, ngomong-ngomong iya. soal konservasi gigi. Nah, konservasi ini terdengar asing kalau di telinga saya. Kira-kira boleh dibantu jelasin enggak? Apa itu konservasi gigi? Konservasi gigi itu salah satu bidang ke dalam ilmu kedokteran gigi yang mempelajari Mm-mm. tentang teknik atau cara-cara untuk mempertahankan gigi selama mungkin dalam rongga mulut. Jadi bisa Oh, mengembalikan fungsi pengunyahan, terus estetik, terus untuk pengucapan gitu. oh gitu ya, 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 ya. Ya, Jadi kurang lebih kalau ngomong-ngomong soal estetika, wah soal estetika itu apa? Keindahan kali ya. Bisa kayak gini ya dok ya. iya, iya. Nah, ya itu dia. Bayangin ya kalau seorang perempuan giginya lubang pas di tengah lagi, ompong gitu ya. Waduh, ini gimana? Pasti Malu. tutup-tutupi gini. Mungkin beruntung Tetapi kalau masker sekarang ya nggak kelihatan. betul kalau sekarang ini benar ditutupi oleh masker gitu ya. Oke dok, kita Iya. lanjut dok. Nah kira-kira dokter Diana ini sudah berapa lama sih menjalani profesi sebagai konservasi gigi? Konservasi ya sudah cukup lama sih, mungkin 15 tahun mungkin. Udah Lima cukup belas. lama. Oke, oke, oke. Nah, selama menjalani 15 tahun itu tentu nggak mungkin jalan itu selalu halus gitu ya. Pasti ada Ya, pergumulan, ada goncangan. Nah, goncangan itu bisa kecil maupun besar. Nah, pergumulan apa yang biasanya dokter Diana sudah alami selama 15 tahun? hmm, ya pergumulannya sih bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik dan teraman sih kepada pasien. Kalau misalnya ada pasien komplain ya, atau misalnya setelah dari saya kemudian tetap merasakan nyeri atau kurang puas gitu, merasa dengan perawatan saya merasa sedih gitu. Oh, oke, Kalau oke, oke. ya Kalau pasien kalau merasa nyeri sakit, tapi dokter juga merasakan sakit ya, meskipun bukan giginya ya. ya sakitnya di sini. Di part yang lain tuh, di bagian yang lain ya. Oke, 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 dok. Lanjut, dok. Silakan. Ya, kalau di masa pandemi ini juga bingung sih, bagaimana ya tetap merawat pasien atau enggak gitu kan.
pergumulannya, karena selain kan di masa pandemi ini COVID-19 ini ya memang virusnya sangat masif ya, jadi penyebarannya sangat cepat. Jadi ya kita juga khawatir bisa cross infection atau penyebaran ke pasien. Juga pasien nyebarkan ke kita atau antar pasien saling menyebarkan kan bisa. Wah, jadi kompleks gitu ya. Iya, gitu. Nanti timbul klaster baru gitu ya. Jangan sampai Iya, gitu. jangan-jangan setelah dari praktek saya terus klaster baru, gawat. Wah, jadi viral tuh ya. Enggak ya. Iya. Betul, apalagi memang bicara tentang COVID ini katanya penularannya itu paling cepat tentang ini ya, apa? Droplet gitu ya, tentang air liur gitu ya. Iya, Betul. Jadi itu tantangannya ya, Dok ya. Betul. Iya, tantangannya. Oke. Nah, tentu dalam menjalani 15 tahun itu ada momen-momen nih, momen-momen suka maupun momen-momen duka. Nah, apa ini yang diingat oleh Dokter Diana ini? Momen sukanya dulu deh. Ya, kalau misalnya pasiennya merasa puas, terus cocok dengan perawatan kita, itu ya momen sukanya seperti itu sih. Jadi kalau kita bisa memuaskan bukan keinginan ya, jadi harapan pasien, perawatan yang sesuai harapan pasien, nah itu menyenangkan. Soalnya kan seperti kayak orang berdagang ya, konsumen adalah raja. Nah, kalau gitu ya. kita juga ya pasien adalah raja, tapi juga nggak bisa rajanya itu memaksakan kehendak. Oh gitu, waduh ini. Iya. Cerita seorang dokter gitu ya. Iya. Dukanya kalau memaksakan kehendak, saya maunya sesuai keinginan saya gitu, padahal kan seharusnya nggak gitu. Terus kemudian kalau sudah memaksakan kehendak, terus jadinya mengecewakan kan sesuai kehendaknya sendiri. Terus nanti kita yang kena dituntut gitu loh. Nah itu yang momen dukanya. Jadi kita juga harus hati-hati. Hati-hati, jadi harus menjelaskan semua tahapan itu dengan jelas sampai pasiennya tuh benar-benar ngerti, paham. Harusnya yang sesuai dengan protap medis itu yang seperti ini gitu. Iya. Wah, itu ya. Kalau ngomong-ngomong soal pelayanan, biasanya kayak saya langsung teringat ini ya. Biasanya tolong ya, bintang 5-nya ya, tolong ya. Loh. Oh ya. Nah, bintang 10 maunya. Oh, bintang 10 gitu ya. Kalah tuh bintang 7 ya. Oke. Iya. Bintang 7 kan pusing. Oh, pusing ya. Untuk itu obat gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ngomong-ngomong soal gigi. Nah, ini kita sebagai orang awam, gigi itu ada macam-macam nggak, Dok? Kira-kira gigi yang normal atau gigi apa? Tipe-tipe giginya kali ya, atau karakter giginya ya. Nah, kayak apa sih itu? Maksudnya karakter tuh yang bagaimana ya, Kak? Mungkin gini. Mungkin bisa iya. Kira-kira gigi yang saya miliki sekarang ini gigi yang kayak apa? Apa gigi yang sensitif ya? Kalau saya coba menerka-nerka lewat mungkin iklan gitu ya, iklan pasta gigi atau sikat gigi itu kan kadang-kadang ada produk-produk yang dikhususkan gitu ya. Dalam arti entah saya nangkapnya kalau ada gigi mungkin gigi normal biasa itu pakai produk A. Nanti yang sensitif, yang gampang apa, mungkin gusinya berdarah atau apa-apa, pakai B gitu. Nah, apa benar cuma dibedakan dua itu aja atau gimana, Dok? Atau ada yang lain ini? Tergantung kondisi gigi sih. Jadi ya pada umumnya manusia lahir pasti giginya umumnya sih, tapi ada yang enggak juga. Itu ya normal kondisi gigi dan gusinya. Terus kemudian kalau giginya sensitif itu bisa memang dia enamel. Jadi bagian gigi itu ada enamel, dentin, kemudian ada
yang dalamnya itu ada pulpa, itu ada syarafnya gitu kan. Nah, Mm-mm. kadang ada yang jadi pertumbuhan enamelnya nggak sempurna. Jadi enamelnya terlalu Oh, tipis atau tidak terbentuk sempurna. Nah, itu bisa menjadi giginya lebih sensitif. enam, Atau sorry, uh, enamel ini bagian yang terluar ya dok ya, bukan ya? Salah ya? iya, ya bagian yang Oh, terluar mm-mm. dari gigi itu enamel. Jadi kadang ada yang pembentukannya memang dari secara genetik gitu, itu dia tidak sempurna. Ada yang karena Mm-mm. dari faktor genetik. Terus ada Oke. juga yang karena dari faktor perlakuan kita. Jadi uh, misalnya uh, apa kondisi lingkungan, ada yang dari kondisi Mm-mm. lingkungan. Seperti orang yang kayak tinggal di Kalimantan itu kebanyakan Mm-mm. airnya sudah mengandung fluoride dengan kadar yang cukup tinggi. Jadi giginya bisa terjadi namanya fluorosis. Jadi rapuh gitu bagian enamelnya. Oh, Nah, itu dia bisa oh, menjadi lebih sensitif, gampang rusak oh. giginya. Nah, atau satu lagi juga dari perlakuan kita sendiri terhadap gigi. Jadi biasanya kita suka mengkonsumsi makanan atau minuman dengan perbedaan suhu yang ekstrim. Misalnya Oh, habis makan bakso, panas-panas, uh-uh. terus habis itu langsung minum es campur yang ada Oh, es batunya, es serutnya. Nah, itu dilakukan dengan sering gitu ya. Nah, iya. berarti perbedaan suhunya kan ekstrim, panas dingin panas dingin. Nah, itu bisa Oh, menimbulkan uh, crack halus pada permukaan gigi kita. Nah, kemudian kan sering nih, crack halus tuh lama-lama juga jadi melebar kan. Nah, akhirnya gigi mm-mm. kita jadi Terkikis gitu sensitif ya? gitu. Terkikis gitu ya? Boleh dikatakan Belum, gitu ya? belum, Oh, belum ya? Oh, belum sorry, sorry. terkikis. Jadi dia Oke, oke, crack, oke. jadi kayak guratan. Kan pernah lihat. Oh, Oh ya, kalau iya. di kaca ada guratan-guratan halus di gigi. Nah, itu kadang akibat itu. Bisa juga dari Mm-mm. perlakuan kita yang tadi Kak Hari bilang terkikis, itu bisa dari Mm-mm, mm-mm. salah salah posisi arah dalam menyikat gigi. Itu. Wow. Teknis sekali itu Iya. ya berarti ya. Waduh. Iya, ya salah Jadi, arah dalam menyikat gigi itu harusnya arahnya nggak horizontal tapi vertikal. Kakak oh, coba contoh mungkin bisa boleh nggak? oh boleh, boleh, boleh. Wah, ini ada gigi nih. Iya, Iya, dari ini, contoh ini. kalau menyikat gigi dari gusi ke gigi, jangan Gusi ke gigi. horizontal gini nggak boleh. Jadi nanti akan menimbulkan abrasi pada daerah leher gigi kalau seperti itu. Tapi dari gusi ke gigi, gampangnya ngingetnya bendera kita, bendera Indonesia Bendera warnanya apa kak? merah putih. Ya, merah putih. Oh, oke, oke, Jadi oke. dari gusi merah ke gigi putih, gampang kan Oh, merah gitu. putih. Kalau kalau bawah berarti dari gusinya yang merah ke giginya yang putih, merah putih. Oh, berarti ini ya. Berarti dari Gampang. atas sampai tengah, gitu ya. Terus dari bawah ke tengah. Muara akhirnya di tengah gitu Uh, ya. Waktu nyikat gigi ya sebaiknya agak dibuka mulutnya, jadi jangan ditutup. Oh, iya, Dibuka iya, iya. sedikit, ya. Jadi dari gusi ke gigi gini. Terus jaluk Iya. bawah, dari gusi bawah ke gigi atas. Kalau kita horizontal yang tadi seperti disebutkan Kak Mm-mm, Hari itu bisa mm-mm. abrasi atau terkikis di daerah leher Oh, gigi. Nah, itu mm-mm. juga dapat menimbulkan yang disebut gigi sensitif atau gampang linu. Tuh. Oh, gampang linu. Oh, ternyata linu itu enggak Ya, perkara tulang aja ya. Gigi linu gitu ya. Gitu, ya. gitu. Iya, Terus iya, satu iya, iya. lagi suka mengkonsumsi makanan yang asam kayak seperti tempe atau yang mengandung cuka-cuka gitu. Cuka juga. Nah, itu giginya bisa erosi. Jadi seperti tipis atau terkikis itu dan juga menimbulkan rasa linu atau giginya lebih sensitif dibandingkan kondisi gigi yang lain. Tuh. Oke, 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 oke. Nah, iya, iya. Itu tadi
sekaligus merangkum permasalahan gigi gitu ya, dokter ya. Itu Ya yang toh. sensitif. Oh, itu yang sensitif. Ya. Oke, oke. Ada Iya. masalah lain berarti. Wah, ini cukup kompleks ini ya. Oke, oke. Lanjut. Kalau Ya, gigi yang permasalahan yang lain mungkin, Dok. yang tadi Kak Hari tanyakan apa gusi berdarah ya. Gimana, Dok? Ya, gusi berdarah umumnya karena tumpukan plak sehingga menyebabkan timbulnya karang gigi. Itu. Hmm. Ya, Wah, jadi ya itu karang gigi itu juga tergantung dari pH, tahu ya? Keasaman asam pH. basa Oh dari air ya. ludah Ya. kita. Ya, Ya, kalau ya, air ya. ludah kita cenderung basah, itu cenderung terbentuk karang gigi. Tapi kalau eh, asam itu Mm-mm. cenderung menimbulkan lubang karies. Waduh, harusnya Ya, netral berarti ya. Yang betul harusnya netral ya harusnya berarti ya. gitu, tapi nggak ada. Oh, enggak ada. Waduh. Oh, jadi tidak boleh terlalu basah. Kalau terlalu basah menyebabkan itu tadi ya, apa? Karang gitu ya. Ya, kalau karang Hmm. gigi ya sebaiknya sekitar 6 bulan sekali dibersihkan itu ke dokter gigi. Oh, Jadi mencegah terjadinya kayak gusi berdarah gitu. wah, iya, 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 iya. Waduh, ternyata ternyata rumit itu ya. Dari apa? Apa yang kita lihat simple, ternyata penjelasannya cukup rumit gitu ya. Oke, oke, Dok. Ada lagi enggak permasalahan gigi yang lain yang mungkin dokter tadi belum 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 sebutkan gitu, Dok? Yang paling sering kan karies ya atau gigi berlubang, Gigi ya berlubang. kan? Gigi berlubang itu Itu ya tadi itu ya, Dok. permasalahan paling sering. Oh, paling sering. Waduh, Ya, ya, menurut survei yang kalau di Indonesia sih masih tertinggi itu tertinggi. Waduh. untuk gigi. Ya, kasus gigi berlubang itu. Terus Oke, ya oke, kalau oke. gigi berlubang ya caranya ya mencegahnya ya kita eh, rajin gosok gigi setelah dan menghindari makanan yang manis, asam gitu. Terus kemudian untuk sela-sela gigi kita bersihkannya menggunakan benang gigi. Tuh kalau ada Oh, makanan yang menyangkut seperti itu. oke. Kalau kalau benang-benang benang biasa, benang jahit, apa, benang kain itu nggak bisa ya, Kak ya? Khusus ya? Nggak bisa terlalu Oh, tebal. oh, Jadi terlalu ya tebal. sakit. Oh, Iya, sakit. Oh, iya, 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 iya iya, iya. nyeri juga. Jadi, jadi nanti tambah membuat eh, ada jarak antara gigi satu dengan gigi yang lain ya. Yang Bisa, paling bisa. bahaya sih tusuk gigi. Tusuk gigi itu Oh, tusuk lebih gigi. besar jaraknya daripada penggunaan benang Oh, gigi. Kalau tusuk gigi, benar. ya bisa melebarkan jarak antar gigi. Jadi Wah, memang itu tidak dia. disarankan penggunaan tusuk gigi. Nah, Ini itu ada dia. pertanyaan dari Pak Iya, Yohanes iya, Edi. Kak Yohanes Edi ini ya. Ya, ini mumpung mumpung kita lagi bahasnya tentang sama ini. Nah, kalau kalau misalnya kita muntah tadi ya pertanyaannya Pak Edi ya. Terima kasih sudah bertanya Iya. gitu ya. Nah, kalau kita sering muntah, apakah ya itu tadi muntah kan mungkin sifatnya asam ya. Nah, itu bisa merusak gigi Ya, kita nggak? ya bisa. Terutama kejadiannya pada ibu hamil ya. Ibu hamil Oh, ibu biasanya hamil, kan, oke. ya pagi sering morning sickness gitu kan. Dan emang Ah, banyakan kasusnya setelah melahirkan giginya rusak. Ya. waduh, iya, iya, iya. Nah, ya memang sering muntah itu bisa merusak gigi ya benar. Namanya tadi kalau asam itu berarti bisa terjadi erosi. Jadi pada gigi kita. Terus bisa juga ada yang efeknya juga kalau uh, ada bakteri di situ berarti bisa karies. Itu kalau ditambah sisa makanan, jadi sering muntah, kondisi kesehatan gigi dan mulutnya kurang bersih, jadi dia bisa uh, menimbulkan lubang gigi atau karies. Tuh. Jadi sebaiknya Oh, kalau sesudah muntah itu ah, kumur air kumur.
Heeh. Ya, kalau bisa sikat gigi dengan pasta gigi itu lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak ada ini di jalan gitu, sebaiknya Mhm. langsung kumur air aja. Oh, kumur Kumur air air yang aja banyak. untuk menetralkan gitu ya. Kurang Iya, lebih gitu ya, Dok ya. untuk Benar ya? mengurangi ke ya Oke, oke. kondisi asam. Oh Oke, ya, oke, oke, semoga oke, bisa oke. menjawab Pak Yohanes Edi. Wah, mungkin istrinya Pak Yohanes ini hamil lagi, mungkin enggak ya? Oh, enggak ya. Kok sampai Amat. ada pertanyaan gitu ya. Oke, oke. Oke. Terima kasih untuk Pak Yohanes pertanyaannya. Nah, ini lanjut ini. Ada pertanyaan selanjutnya. Boleh ya? Sambil lihat, Dok Ya, ya. boleh. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, wah, ini antar dokter saling bertanya ini ya, saling memperdalam ilmu ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Dokter Hantoro ini. Kalau setahu saya gitu ya. Nah, apa ada genetik, sebentar, apa ada genetik atau keturunan gigi mudah berlubang? Karena ada orang-orang tertentu mudah berlubang giginya dan bagaimana mekanismenya gitu ya. Wah, ya dites sih. Wah, dites ya. Eh, ya, kasih seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau dari keturunan itu dari kondisi keasaman asam basa dari air ludah kita itu memang genetik turunan. Jadi caranya ya dites. Kalau mau tes pH pakai kertas lakmus atau pakai alat untuk ngetes pH. Jadi kita bisa tahu kondisi awal pH atau keasaman rongga mulut kita apa. Terus kalau kita kondisinya asam, udah berlubang, ya tadi cara mengatasinya ya menggunakan pasta gigi yang banyak kandungannya seperti alkali gitu. Tapi pasta gigi biasanya alkali sih, jadi agak basah. Hmm, Terus kemudian menggunakan mouthwash bisa. Terus ditambah juga menggunakan eh, apa pembersih lidah untuk lidah kita itu bisa. Terus oke. ya, mekanismenya eh, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyebabnya gigi bisa berlubang itu ada 4 faktor. Terus itu kita air ludah kita yang tadi asam, kondisi Heeh. awal gigi kita, yang genetik yang tadi saya ceritakan, misalnya amelogenesis atau enamelnya ada kelainan pada enamel, terus Mm-mm. kemudian eh, dari makanan, makanan yang kita makan, kalau kita cenderung sering mengkonsumsi makanan yang manis atau asam, pokoknya coklat terutama yang menempel pada gigi, nah itu juga mendukung terjadinya karies gigi. Kemudian ada mikroorganisme, yang pasti dalam rongga mulut selalu ada mikroorganisme. Mikroorganismenya macam-macam. Nah, tapi mikroorganismenya kita kasih makan ini. Jadi kalau kita suka makan makanan yang manis gitu, sering makanan manis, berarti kita ngasih makan buat mikroorganisme yang dia suka dengan itu juga. Jadi kalau semakin banyak dikasih makan, berarti mikroorganismenya semakin banyak kan. Jadi kalau jadi dengan mikroorganisme semakin banyak juga mendukung adanya lubang, kemudian waktu. Jadi kalau kita terlalu sering atau misalnya habis kita mengkonsumsi makanan manis, ya udah gitu, nggak langsung sikat gigi. Berarti kondisi mulut kita asamnya lama kan, kondisi Mm-mm. asamnya lama. Nah itu bisa menunjang terjadinya lubang gigi. Ya, semoga Wah, bisa menjawab. kayaknya kalau kayak gini nih saya langsung kepikiran ini, kepikiran gini, wah, enak pakai gigi palsu ini ya, aman ini ya, tinggal nggak usah repot-repot, dilepas ini taruh wis, Nah, langsung, nggak perlu ribut sama ini, apa kondisi asam lah, ah, basah lah, gimana gitu oh, ya. bagaimanapun yang dari Tuhan itu yang terbaik dari Oh buat gitu ya kita. dong. Yang ya daripada yang buatan manusia gigi palsu itu belum tentu nyaman buat kita. Tapi yang dari Mm-mm. Tuhan itulah yang terbaik untuk kita. Iya. Iya, iya. Saya sih mikirnya secara mekanisme tadi, Dok. Wah, kebersihannya gimana itu? Wah, agak ribet itu. Nah, kalau
kalau gigi kita palsu dilepas gini kan kita bisa lihat ini. Oh, ini kurang bersih bagian sini. Saya bersihin tuh gitu ya. Iya, Kelihatan iya, nih. bisa. Nah, kalau kalau gigi sendiri ini belum tentu semuanya terlihat meskipun kita mencoba pakai cermin kali ya gitu ya, Dok ya. Iya, bener. Tapi ada cairan yang bisa buat ngetes. Jadi Oh, kita gitu kasih ya. olesan, ya cairan. Warnanya kayak ungu-ungu gitu. Jadi kalau di gigi kita masih tampak warna ungu, ada indikatornya sih. Jadi kalau biru, ungu itu yang menunjukkan bagaimana. Nah, kalau kita sudah bersih itu ya gigi kita cairannya tampaknya warnanya bagaimana. Itu ada Oh indikatornya. ya, indikatornya. Oke, 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 Dok. Ya, Dok. Ya, Dok. Ini sekalian ini, Dokter Hantoro ini masih terus ini ya. Saya juga penasaran ini, Dok. Nah, tips untuk menjaga gigi tetap sehat atau tetap baik-baik itu gimana, Dok? Ini salah satunya Dokter Hantoro ini sempat menyinggung apakah dengan kumur itu dianjurkan gitu ya. Misalnya, apakah dengan misalnya kan kebiasaan orang nih ya, kalau saya jalani nih, misalnya gosok gigi, terus setelah gosok gigi biasanya kalau di iklan itu harus berkumur supaya lebih memastikan kebersihannya. Terus mungkin gosok bagian lidahnya. Nah, apakah dengan keseharian dengan keseharian melakukan hal-hal seperti itu tuh sudah bisa dikatakan yaitu menjaga gigi supaya tetap sehat dan bersih itu, Dok. Ya, untuk obat kumur, ini yang ditanyakan obat kumur komersial ya, Mm-mm. yang ada di TV itu. Betul, betul, betul. Ya, jadi kalau yang tadi Kak Hari bilang, setelah makan, ya sebaiknya kumurnya air putih aja sih. Kalau untuk obat kumur, itu hanya diperbolehkan sehari 2 kali saja, maksimal. Oh, kalau Ya, nggak gitu jadi justru malah merusak ya, Dok ya? Keras mungkin kali ya. kalau jadi kita pertama harus milih obat kumur yang benar. Obat kumurnya lihat komposisi di belakang botol itu kan Mm-mm. ada komposisinya. Lihat dia Yes. mengandung alkohol atau tidak. Lihat Mm. kandungan alkoholnya. Kalau bisa alkoholnya yang 0% sih. Kalau orang dulu lebih senang alkoholnya yang tinggi. Soalnya Oh, kayak segar. Terus keset oh, gitu. Ya, oh. tapi ternyata setelah diteliti kadar alkohol yang cukup tinggi itu bisa merusak uh, jaringan lunak di rongga mulut. Jadi Hmm. jaringan lunak di rongga mulut kita itu bisa merusak. Jadi sebaiknya cari yang kandungan alkoholnya 0%. Terus kemudian untuk kumurnya sendiri setelah sikat gigi. Jadi setelah kita menggosok gigi, misalnya pagi dan malam. Setelah itu kita boleh memakai obat kumur itu. Jadi sehari hanya 2 kali. Terus tujuannya obat kumur ini bisa berfungsi untuk meminimalkan plak gigi. Jadi plak giginya tidak mudah nempel di gigi kita. Terus habis itu juga bisa untuk mengatasi radang gusi, menghilangkan bau mulut, mencegah gigi berlubang. Tetapi kalau kita gunakan terlalu sering, dia mempunyai efek samping, yaitu mulut menjadi kering, iritasi gusi, giginya menjadi aus juga. Jadi, Aus. ya, aus yang tadi saya sebutkan, Ya. erosi tadi, karena Oh, bahan erosi. kimia. Ya, 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 ya. Ya, ya, saya Oke, pernah oke. lihat ada pasien yang seperti itu. Jadi, loh kok giginya itu gripis apa ya? Iya, iya betul Nipis. ya. Gripis enggak rata gitu ya, Dok ya. Apa ya? Ada dikerokoti gitu ya. Bergelombang. Iya, bukan Iya, tipis. istilah. Kemudian Iya. mengkilap. Terus saya tanya, ini kenapa bisa gini? Terus kemudian beliaunya cerita kalau dia sering sekali menggunakan obat kumur. Jadi seperti Kak Hari Oh. tadi habis makan apa, kumurnya bukan air tapi obat kumur. Jadi Oh, oke, akhirnya oke, oke, giginya oke. tuh aus gitu. Aus, waduh. Iya, 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 Ya, iya, iya. Tergerus dikit-dikit tuh. gitu ya.
Ya, Ramal. tuh, Benar-benar. Pak. Oke. Ya, Ya. Semoga ini penjelasan Dokter Diana cukup menjelaskan ya tadi dari pertanyaan Dokter Hantoro itu ya. Terima kasih. iya. Oke, sekarang lanjut dok. Oke, ngomong-ngomong soal gusi nih ya. Ini saya punya pengalaman gitu ya. Gusi saya ini pernah bengkak. Oh, iya. Pernah bengkak, terus habis gitu saya ini bingung. Nah, gusi bengkak ini karena giginya bermasalah atau memang karena Hmm. panas dalam. Nah, itu gimana dok kira-kira kalau untuk membedakannya? Hmm, kalau karena panas dalam itu sebetulnya nggak ada sih, Kak. Oh, gak ada ya? Waduh, gak ada ya? Ya, Loh, jadi berarti penyebab pasti 100% karena gigi bermasalah ya? Iya dok ya? Kalau misalnya gusinya bukan bengkak gitu ya? karena gigi. Jadi kalau dia kondisinya yang biasanya orang sebutkan karena panas dalam itu biasanya gigi gusinya bengkak, Mm-mm. merah dan merata di beberapa bagian kan. Jadi agak Mm. misalnya di bagian depan gigi Mm-mm. saya ini banyak kok gusinya kayak membesar dan memerah gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Cabi gitu ya? itu cabai Oke. lucu. Ya, terus kemudian mudah berdarah kayak itu. Nah, itu biasanya penyebab utamanya ada karang gigi. Karena dari karang gigi, Oh, ya. Terus kemudian pas kondisi imun kita juga lagi drop gitu turun, ya? lagi ya Mm-mm. drop, kurang baik. Jadi kalau kondisi imun kita turun, kuman itu kan bekerjanya lebih kuat gitu ya. Jadi dia Mm-mm. bisa menimbulkan terjadinya suatu pembengkakan. Kan mestinya Mm. pembengkakan itu memang merupakan respon tubuh kita untuk kayak melawan kuman harusnya. Tapi kalau Oke. kumannya lebih kuat, ya jadi Mm. responnya seperti itu. Tuh. Nah, kalau Oh. misalnya yang Kak Hari tanya, pembengkakannya dari Mm-mm. gigi itu umumnya di satu lokasi. Jadi di mana gigi itu Oh. rusak, ya itu dia bengkak di situ besar gitu. Itu kalau dari gigi. Terus kemudian disertai rasa nyeri yang berdenyut-denyut. Jadi kalau yang Jadi tadi karena hidup sarafnya. ya, ya betul. Kalau yang tadi karena yang disebutkan kayak karena panas dalam menurut Kak Ari itu Mm-mm. biasanya Mm-mm. kayak gusinya kemeng tuh, kemeng aduh gitu. Mm. Kalau yang ini nyerinya tuh ada kayak detak jantung ya, kayak nadi gitu ya. Jadi berdenyut-denyut. Waduh, duk gitu. Iya, iya. Sampai Oke. kepala kadang sakitnya. Iya, ngomong-ngomong soal ini ya, gigi kan punya ini ya, apa namanya, punya saraf gitu ya dok ya. Ya, Nah, kira-kira saraf gigi apabila misalnya ndak segera dideteksi, itu apa bisa mempengaruhi kayak pusing-pusing atau semacam uh, sakit yang lain kali ya? Apa bisa nggak kayak gitu? Ada pengaruhnya nggak? maksudnya kerusakannya sudah sampai ke bagian tengah saraf gigi gitu ya. Iya, betul. Anggap kata misalnya sakit gigi kan pasti teng sakit-sakit nyeri gitu kan pasti berhubungan sama saraf ya dok ya. Ya, Nah, ya. misalnya ada pasien mengeluhkan, oh aku ini pusing kok nggak selesai-selesai misalnya, anggap kata gitu. Nah, itu orang yang pusing itu apa bisa berhubungan dengan yaitu tadi saraf yang ada di gigi? Bisa sih, Kak, bisa. Bisa Jadi, ya? ya, jadi saraf dari gigi itu juga nyambung sama saraf lain di seluruh tubuh sih. Terutama sih di daerah wajah dan leher. Jadi, fasial sini sama leher terutama kan Hmm. berdekatan. Memang berhubungan sarafnya. Kemudian kalau di bagian tubuh lain juga berhubungan, tapi biasanya nggak langsung gitu. Masih agak Oh, jauh, tapi bisa bisa juga kacau. nyerinya. Terus kemudian Waduh. kalau tadi Kak Hari bilang sakit kepala terus menerus. Nah, sakit kepalanya ada yang tadi yang kalau berdenyut-denyut, yang tadi
gitu, biasanya Mm-mm. berarti ada kerusakan yang giginya berlubang, kadang gitu bisa. Tapi kalau sakit kepalanya persisten, jadi terus menerus kayak kemeng Mm-mm. lamau, Mm-mm. ya itu Mm-mm. biasanya kadang ada gigi bungsu yang menekan saraf di rahang. Jadi Oh. karena terus menerus, jadi bukan karena dia lubang, kalau sarafnya mengenai bagian tengah gigi itu karena bagian pulpa gigi itu karena dia lubang itu biasanya berdenyut-denyut. Tapi kalau dia sakitnya lama terus menerus itu bisa dari kadang ada gigi bungsu yang menekan persyarafan di rahang, bagian rahang, di rahang kita, Wah. bisa atas, serang atas, bisa serang bawah. Iya, 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 iya. Ini gigi ini kecil-kecil cabai rawit ini ya, bikin mangkel ini ya. Bisa ya? Iya, Yeah. biasanya biasanya orang kalau sakit gigi itu bawaannya tensinya selalu tinggi. Kepingin marah gitu ya, dikit-dikit aduh. Nah, makanya kadang-kadang ada orang ngomong gini, Kak. Dokter ya, ngomong gini, Dok. Eh, lebih baik mana? Sakit gigi apa sakit hati gitu ya? Kalau saya sih mah nggak milih ya, nggak Ya milih sakitnya nggak saya. mau semua. Ya. Oke, oke, Dok. Iya, Dok. Kalau tadi kan kita coba info-infonya mungkin eh, tentang gigi yang masih full gitu ya, masih punya giginya masih normal gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal gigi ompong gitu ya, misalnya gigi ompong atau ada gigi yang dicabut gitu ya. Nah, kan itu meninggalkan lubang tuh ya. Kalau gigi, misalnya salah satu gigi saya harus keputusan dokter, kepala dokter gigi harus, oh ini harus dicabut ini. Nah, itu kan ada meninggalkan ruang. Nah, kira-kira dibiarkan itu boleh nggak, Dok? Atau memang kadang-kadang mengakibatkan gigi yang lain itu entah bergerak atau menyesuaikan lagi, beradaptasi gitu? Ya, sebaiknya nggak dibiarkan. Tadi sudah tahu jawabannya. Oh Giginya gitu ya, sudah bergerak. jawabannya. Waduh. Iya, kayak membuat kebiasaan baru gitu ya. Ini new normal sekarang kita ya. Oke, oke. Ya, jadi giginya gerak. Kalau misalnya gigi bawah yang lubang, yang hilang, itu nanti gigi atasnya bisa turun, isi daerah kosong Turun. itu. Ya, terus Oh. kalau gigi sampingnya bisa ambruk atau ngisi ke daerah kosong itu. Dan kalau gitu bisa menyebabkan masalah yang lain pada Wah. gigi yang bergerak tadi. Bisa nanti Hmm. lama-lama bisa kayak biasanya gini, kok nular sih habis dicabut-cabut lagi ya, itu karena itu. Oh, jadi solusinya harus dikasih ini Jadi ya. rusak. Pakai Ya, aspal ya, dikasih gigi gigi palsu ya. palsu. Ya, 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 Waduh, ya. itu celaka itu ya. Kalau misalnya masih masih muda gini, gigi palsunya sudah banyak gitu ya. Aduh, apa mau dikata ini ya? Gimana Iya, ini tanggung jawab kita terhadap gigi kita sendiri gitu ya. Oke, iya, iya, betul, betul. tadi ada yang coba menanggapi ya dari ini ya, Bu Lucy gitu ya. Beliau pernah baca ini, kalau masa pandemi ini sebaiknya kumur itu menggunakan ini, apa istilahnya air garam. Karena air garam. Nah, kenapa kok air garam? Kaitannya dengan membunuh mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang jahat mungkin di dalam gigi kita. Nah, itu apa benar enggak, Dok? Ya, kalau garam tuh memang antibiotik alami ya. Jadi Hmm. antibiotika alami. Memang lebih alami, lebih baik daripada obat kumur gitu. Jadi Oh. uh, ya, jadi memang baik kalau kumur air garam, tapi ya sebaiknya juga nggak terlalu sering juga sih. Itu Oh, ya itu garam tadi juga kadang asin ya, itu ya. Waduh. ya airnya bisa erosi juga. Tapi Waduh, memang erosi. nggak secepat obat kumur karena dia alami. Oke. Kalau obat kumur kan dari bahan kimia, jadi dia cepat itu. Oke, oke, Jadi oke, oke. bisa kumur air garam itu bisa, dan air garam hangat biasanya, air hangat,
air garamnya dengan air garam hangat, itu bisa. Tuh. Oke. Tapi ya kalau misalnya nggak ada keluhan atau kendala, lebih baik air hangat biasa. Oh, air Itu hangat biasa. Lebih ya. baik ya daripada ditambah garam itu tadi ya. Jangan garam Ya. sih nggak apa-apa gitu ya, Dok ya. Iya, iya, iya. Ya, kalau misalnya kita ada keluhan merasa kurang nyaman, ada gigi atau gigi kurang nyaman, kita bisa pakai kumur air garam hangat. Tapi kalau nggak ada keluhan apa-apa, air hangat saja cukup. Oke, jadi jangan buat jangan buat masalah dengan gigi itu ya. Kalau giginya nggak apa-apa ya perlakukanlah ya dia nggak apa-apa gitu ya. Jangan sampai Iya. giginya baik-baik diperlakukan dengan cara gigi nggak baik-baik itu tadi gigi bermasalah gitu ya. Wah, itu cari masalah namanya. Menimbulkan ya cari masalah. Menimbulkan masalah baru. Oke, Dok. Iya, Dok, ini terima kasih buat Bu Tuti ya. Bu Lucy, sorry kok Bu Tuti. Oke. Bu Lucy yang sudah tanya. Iya, tadi ada tanyaan lagi, Dok. Kenapa waktu bengkak giginya dilubangi? Oh ya, karena waktu bengkak giginya dilubangi karena untuk mengeluarkan gas pembusukan yang terdapat dalam gigi. Oh, jadi iya. Ya, jadi produk pembusukan dari bakteri itu berupa gas. Kalau kita nggak dilubangi, dia kan karena nggak bisa keluar, dia mencari jalan keluar lain ke daerah yang tertipis, jadi bisa menimbulkan bengkak. Tapi kalau udah bengkak, kan biasanya ada prosesnya kan menjadi nanah. Nah, sebelum keluar jadi pus itu biasanya nyeri banget karena ada gasnya tadi. Ya, jadi kita lubangi itu untuk mengeluarkan produk gasnya itu. Pernah nyoba gini nggak? Beli kayak es campur, terus kita masukkan ke dalam gelas Tupperware. Tupperware itu kan kedap ya. Nah, kita tutup rapat, kita biarkan selama beberapa hari. Busuk nggak es campurnya? Oh, busuk pasti. Ya, nah busuk. Nah, terus suatu saat dia kan pasti dalamnya itu berupa gas. Suatu saat nanti si Tupperware ini kelihatan tutupnya kan pertama rata. Nanti kan bisa kayak melendung cembung gitu ya. Gini ya. Terus lama-lama popping. Jadi kayak nembak. Gitu ya. Ya kan? Ya, betul, keluar. Betul. Ya. Itu sama. Jadi produk pembusukannya itu berupa gas. Nah, kalau si Tupperware tadi bisa popping atau terbuka, tapi giginya ini nggak bisa, kan kuat banget nih dentin enamelnya. Dia mau nembus keluar dari gigi ini nggak bisa. Jadi sakit, jadinya dia menekan saraf yang di dalamnya gigi itu. Jadi sakitnya kan jadi berdenyut-denyut. Nah, supaya membantu mengurangi tekanan gas itu, makanya dilubangi supaya gasnya keluar. Gitu. Nah, kalau boleh pakai istilah perut gitu ya, enak ya, itu ada keluar jalan keluarnya, dus gitu ya, lega gitu ya. Ya, ada tekanan-tekanan. Kalau ada nanah, kita keluarkan tus gitu kan juga enak kan, rasanya nanahnya keluar ya. Itu betul. Jadi, iya, Dok. Terima kasih buat pertanyaannya ya tadi ya. Iya, Dok. Ngomong-ngomong kita kan ini berbicara dengan di masa pandemi ini ya. Nah, ngomong-ngomong di masa pandemi, nah gimana sih kalau dokter gigi ini kadang-kadang kebanyakan kalau saya baca dokter gigi ini kebanyakan tutup atau ya kalau mau praktek itu kalau mau periksa atau merawat gigi ini harus janjian. Ya. Betul enggak? Memang ini sih. Tadi pertanyaan dari Pak Sinto ini gitu ya. Harus janjian dulu ya. Dan persiapannya seperti apa, Dok? Nah, untuk pasien persiapannya itu pertama ya memang harus janjian. Jadi sekarang digalakkan tentang telemedicine. Ya, jadi kita hubungi dokternya melalui telepon atau WhatsApp. Kemudian dokter itu biasanya mengajukan pertanyaan pada pasien. Jadi pasiennya mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, itu atau enggak. Terus kemudian pernah berpergian ke wilayah lain, terutama wilayah dengan epidemi yang tinggi itu ya.
zona merah gitu ya, zona-zonanya. Ya, ya, Mm-mm. betul. Dalam 14 hari terakhir pernah nggak? Terus pernah berkontak dengan pasien COVID-19 selama 14 hari ini atau tidak? Gitu. Terus habis itu mungkin pernah melakukan rapid test atau swab test. Itu hasilnya bagaimana? Kita tanyakan juga. Terus kemudian ditanyakan juga keluhan pasiennya bagaimana. Yang diutamakan adalah keluhan pasien yang emergency atau urgent. Jadi misalnya nyeri gigi yang hebat, yang sangat nyeri gitu. Terus Tak kemudian tertahankan gitu ya, Dok, ya? pembengkakan. Ya, tak tertahankan. Terus habis itu pembengkakan atau nyerinya udah kita minumin obat ini udah nggak bisa lagi, udah tetap nyeri aja gitu. Diminumin obat nggak mempan gitu bisa. Terus kemudian misalnya ada gusinya yang sering berdarah, darahannya banyak di gusi. Atau pasien yang habis trauma, kecelakaan, atau terbentur, atau apa kan biasanya kondisi-kondisi emergensi yang seperti itu yang diutamakan memang. Kalau misalnya untuk kontrol gigi pada umumnya gitu, biasanya yang bisa kita pending ya tidak dilakukan dulu selama pandemi ini gitu. Itu. Terus kemudian kalau sampai di dokter gigi biasanya akan diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer infrared gitu. Kemudian diukur saturasi oksigennya. Kemudian juga pasien akan diminta untuk berkumur menggunakan povidone iodin ataupun hidrogen peroksida gitu sebelum mulai dilakukan perawatan atau treatment. Iya. Waduh, ini infonya harus lengkap gini ya, Dok ya. Harus saling kerjasama ya, biar itu. Iya. Itu tadi ya. Soalnya menurut WHO juga nggak boleh juga. Kalau menurut WHO juga disarankan untuk hanya untuk kasus-kasus emergensi dari kasus-kasus khusus gitu ya. Iya. Ya, untuk menurut WHO. Jadi memang kan dikhawatirkan bisa cross infeksi karena kan alat-alat kedokteran gigi ini menghasilkan aerosol. Nah, ya, jadi kan kita pakai burnya itu ada semburan udara dan air. Ya kan, alatnya pakai bur atau scaler itu ya ada semburan udara dan air. Nah, kalau pada misalnya pasien itu terinfeksi SARS-CoV-2 itu berarti kan ukuran partikelnya virusnya kecil ya kan 5 sampai 10 mikron. Jadi kalau dia bercampur ya biasanya penyebarannya kan bisa melalui saliva terus habis gitu droplet tuh kalau kita bersin jadi ada yang terbang itu bisa. Nah, kalau pakai alat kedokteran gigi itu bisa menjadi kan itu terjadi aerosol, jadi dia bisa kayak melayang-layang di udara itu. Jadi bukan hanya tentu pakai secara direct, jadi dari saliva atau indirect dari dia nempel di barang-barang, tapi juga bertahan di udara gitu. Jadi yang dikhawatirkannya itu. Jadi ya memang dilema sih antara praktek atau enggak. Iya. Jadi harus ketat ini protokolnya ya. Oke, Dok. Iya, Dok, ini berhubung pembicaraan kita semakin lama semakin berkembang gitu ya. Tapi sayang ini waktunya yang kurang menarik, Dok. Habis. Iya. Gak terasa ya ternyata 1 jam. Iya, Dok, boleh secara singkat aja, Dok. Kira-kira kesimpulan dari pembicaraan kita malam ini apa, Dok ya? Ya, kesimpulannya sebaiknya waktu selama pandemi ini ya baik-baiklah menjaga kesehatan rongga mulut sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin dengan cara tadi menyikat gigi benar, terus bersihkan selanya pakai benang gigi,
Terus pakai pembersih lidah itu juga berguna, jadi mengurangi jumlah mikroorganisme bakteri dalam rongga mulut. Terus habis itu konsumsi makanan yang sehat, bergizi, itu. Kemudian jaga imunitas tubuh, selalu ya olahraga, minum vitamin, jangan lupa pakai masker. Terus kemudian juga physical distancing 2 mm itu. Terus kemudian kalau ke dokter gigi ya tadi yang saya sarankan gunakan telemedicine dulu. Kalau misalnya memang benar harus ada tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi, bisa berkunjung ke dokter gigi. Terus tapi dalam kondisi pasien yang benar-benar kondisinya sehat, jadi tidak ada cross infeksi atau penularan antara dokter gigi dengan pasien dan juga dari pasien dengan pasien. Oke. Wah, iya. Terima kasih banyak ini ya. Sama-sama, Kari. Penjelasannya cukup detail gitu ya. Iya, terima kasih untuk bincang-bincangnya, untuk sharingnya gitu ya. Iya. Kami juga mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman rekan-rekan sekalian ya. Mungkin ini ada pasiennya Dokter Diana gitu ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah sharing, sudah mau menanyakan gitu ya. Terima kasih semuanya. Ya, kita akan tutup malam kesaksian online ini dalam doa. Minta tolong Dokter Diana tutup dalam doa ya, Dok. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas terlaksananya acara malam kesaksian pada malam hari ini Tuhan. Tolong Tuhan supaya acara ini dapat memberikan pemahaman yang baik pada kita Tuhan tentang kesehatan gigi, dan juga acara ini dapat meningkatkan keimanan kita Tuhan pada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi di Indonesia dan terutama Surabaya ini yang masih dalam zona merah atau oranye Tuhan. Tolong Tuhan semoga kondisi pandemi COVID-19 ini segera berlalu di negara kami ya Tuhan. Dan juga kondisi masyarakat kami semakin menyadari akan pentingnya untuk menjaga kesehatan dan juga tidak meragukan adanya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Kak Hari dan keluarga. Tolong Tuhan, semoga diberikan kesehatan, juga diberkati kondisi seluruh keluarganya, baik dalam kondisi iman, keuangan, dan juga kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan atas semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Dokter Diana. Ya, semoga jangan bosen-bosen, sampai ketemu mungkin di next kesempatan gitu ya. Oke? Ya. Oke, jaga kesehatan, sehat selalu ya. Oke, sampai jumpa ya kawan-kawan yang lain juga. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Ya.